Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yaitu Apriliana, saya sendiri, Dua Sarah Puspitasari, ketiga Novita Dwi Saputri. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Audit Keseluruhan dan Program Audit dari mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 1 yang diampu oleh Ibu Kristanti Rahman. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 1 yang sudah memberikan tugas kepada kami kelompok 10, dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video kami serta memberikan saya waktu untuk mempresentasikan tugas ini. Mari simak materi berikut. Ada 8 tahapan dalam perencanaan audit. Yang pertama, penerimaan klien dan pembuatan rencana audit awal. Kedua, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Ketiga, menilai risiko bisnis klien. Keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Kelima, menetapkan materialitas dan menilai risiko yang dapat diterima dan risiko pengendalian. Keenam, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Dan yang terakhir, 8, menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit. Selanjutnya, jenis-jenis pengujian dalam prosedur audit lebih lanjut. Yang pertama, prosedur pengukuran risiko. Kedua, pengujian pengendalian. Ketiga, pengujian substantif golongan transaksi. Keempat, prosedur analitis. Kelima, pengujian rinci saldo. Pemilihan jenis pengujian yang akan dilakukan. Yang pertama, ketersediaan jenis-jenis bukti untuk pelaksanaan prosedur audit lebih lanjut. Kedua, biaya pelaksanaan pengujian. Ketiga, hubungan antara pengguna pengendalian dan pengujian substantif. Keempat, hubungan antara prosedur analitis dengan pengujian substantif. Dampak teknologi informasi pada pengujian. Standar auditing memberi pedoman bagi auditor yang mengaudit entitas yang mengirim, memproses, menyimpan, atau mengakses transaksi dalam jumlah yang signifikan secara elektronik. Contoh bukti elektronik adalah catatan elektronik berupa electronic fund dan order pembelian yang dikirim melalui Electronic Data Interchange atau disebut EDI. Bukti tentang dilakukannya pengendalian otomatis seperti misalnya perbandingan antara order penjualan yang akan diterbitkan dengan batas kredit pelanggan dengan menggunakan komputer juga bisa hanya berbentuk elektronik. Kombinasi bukti. Pemilihan jenis pengujian nama yang akan digunakan dan seberapa luas hal itu dilakukan bisa sangat bervariasi antara audit yang satu dengan audit lainnya. Untuk tingkat efektivitas pengendalian dan risiko inherent yang berbeda. Bahkan pada suatu audit tertentu, variasi bisa terjadi antara siklus yang satu dengan siklus lainnya. Untuk memperoleh bukti yang cukup sebagai respon atas risiko yang diidentifikasi melalui prosedur penilaian risiko, auditor melakukan kombinasi pada keempat pengujian audit lainnya. Kombinasi ini sering disebut kombinasi bukti. Pada gambar di samping, keterangan L jumlah pengujian yang luas, M jumlah pengujian medium, S jumlah pengujian sedikit, T tidak ada pengujian. Selanjutnya, perancangan program audit. Setelah auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menentukan penekanan yang tepat pada keempat jenis pengujian lainnya, prosedur audit yang spesifik harus dirancang untuk setiap pengujian. Prosedur audit tersebut selanjutnya digabungkan sehingga menjadi suatu program audit. Dalam kebanyakan audit, biasanya auditor in charge mengajukan usulan kombinasi bukti kepada manajer audit. Setelah kombinasi bukti disetujui, auditor in charge menyusun program audit atau memodifikasi program yang ada agar dapat memenuhi semua tujuan audit dengan mempertimbangkan sebagai hal seperti misalnya materialitas, kombinasi bukti, risiko inherent, dan risiko pengendalian. Perancangan program audit.
Yang pertama, pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Kedua, prosedur analitis. Dan ketiga, pengujian rincian saldo. Di antaranya, rancang dan lakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk siklus penjualan dan penerimaan piutang. Rancang dan lakukan prosedur analitis untuk saldo piutang usaha. Rancang pengujian rinci saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit saldo. Selanjutnya, perancangan program audit. Ada ilustrasi program audit, yaitu standar audit mengharuskan auditor untuk menggunakan program audit tertulis. Kemudian hubungan antara tujuan audit transaksi dengan tujuan audit saldo dan tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Auditor masih harus melakukan pengujian substantif saldo untuk memenuhi tujuan audit saldo berikut. Nilai bisa direalisasi, hak dan kewajiban. Ringkasan terminologi bukti. Yang pertama, tahapan dalam proses pengauditan. Kedua, tujuan audit. Ketiga, jenis pengujian. Keempat, keputusan pengumpulan bukti. Dan kelima, jenis bukti. Ada ikhtisar proses audit. Yang pertama, merencanakan dan merancang suatu pendekatan audit. Kedua, melaksanakan pengujian dan pengujian substantif transaksi. Ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rinci saldo. Dan yang terakhir, melaksanakan audit dan menerbitkan laporan audit. Demikian akhir presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.